Dramatisasi epik di Allianz Arena. Portugal meraih mahkota UEFA Nations League kedua lewat drama adu penalti melawan Spanyol. Munich, Jerman 8 Juni tahun 2025. Di bawah langit malam Munich yang memukau, Stadion Allianz Arena menjadi saksi bisu sebuah mahakarya sepak bola. Sebuah final UEFA Nations League yang akan dikenang sepanjang masa. Dua raksasa semenanjung Iberia, Portugal dan Spanyol, saling berhadapan dalam pertarungan sengit yang melampaui 120 menit dan diakhiri dengan drama adu penalti. Pada akhirnya, sorak-sorai kemenangan memihak kepada Celso Quinas yang berhasil menaklukkan La Roche dengan skor 5-3 dalam adu tos-tosan. Setelah bermain imbang 2-2 di waktu normal dan perpanjangan waktu, kemenangan ini bukan hanya sekadar trofi. Ini adalah penegasan status Portugal sebagai kekuatan dominan di turnamen ini. Menjadi tim pertama yang berhasil mengangkat trofi UEFA Nations League sebanyak 2 kali. Babak pertama, pertarungan taktik dan gol cepat. Sejak peluit kick-off ditiupkan oleh wasit Daniel Orsato, atmosfer di Allianz Arena langsung memanas. Ribuan penggemar dari kedua belah pihak menciptakan lautan merah dan hijau, meneriakan dukungan tanpa henti. Pertandingan ini bukan hanya tentang memperebutkan trofi, tetapi juga tentang kebanggaan nasional dan dominasi regional. Spanyol, di bawah asuhan Luis de la Fuente, tampil dengan identitas mereka yang tak terbantahkan. Penguasaan bola superior, umpan pendek akurat, dan tekanan tinggi. Mereka mencoba mendikte tempo permainan sejak menit awal, mengalirkan bola dari kaki ke kaki, mencari celah di pertahanan kokoh Portugal. Di sisi lain, Portugal yang diasuh Roberto Martinez memilih pendekatan yang sedikit berbeda. Mereka menunjukkan kedisiplinan taktis yang luar biasa di lini belakang, menunggu momen yang tepat untuk melancarkan serangan balik cepat yang mematikan, mengandalkan kecepatan sayap dan daya magis Cristiano Ronaldo. Kebuntuan pecah pada menit ke-21, memantik gelombang kegembiraan dari tribun Spanyol. Sebuah skema serangan rapi dari sisi kanan pertahanan Portugal menjadi awal gol ini. Bintang muda Lamine Yamal, dengan kelincahan dan visi yang luar biasa, melepaskan umpan silang mendatar yang sangat berbahaya. Bola memantul di antara kerumunan pemain dan jatuh tepat di kaki gelandang jangkar Spanyol, Martin Zubimendi. Dengan tenang dan presisi, Zubimendi melakukan tendangan keras yang tak terbendung, mengoyak jala gawang Diogo Costa. Skor 1-0 untuk La Roja, dan momentum tampaknya beralih ke tangan mereka. Namun, keunggulan Spanyol hanya bertahan sekejap. 5 menit kemudian, Portugal memberikan respons kilat yang menunjukkan mental juara mereka. Sebuah serangan balik cepat dilancarkan dari lini tengah. Pedro Neto, dengan visi cemerlang, mengirimkan umpan terobosan kepada bek kiri muda Nuno Mendes, yang melakukan overlap dengan eksplosif. Mendes, yang telah tampil cemerlang sepanjang turnamen, menerima bola di luar kotak penalti Spanyol. Dengan dribbling cerdik dan akselerasi tinggi, ia melewati hadangan Oscar Mingueza sebelum melepaskan tembakan mendatar keras yang melaju melewati sela-sela kaki Unai Simons dan bersarang di gawang. Gol indah ini, gol internasional pertama bagi Nuno Mendes, sontak menyamakan kedudukan 1-1 dan membangkitkan kembali semangat Juan Celso. Pertandingan semakin seru dengan kedua tim saling bertukar serangan. Namun, Spanyol kembali menunjukkan kelasnya jelang akhir babak pertama. Pada menit ke-40, maestro lini tengah mereka, Pedri, menjadi arsitek gol kedua. Dengan kelincahan dan kecerdikannya, Pedri menusuk ke jantung pertahanan Portugal sebelum melepaskan umpan terobosan yang membelah barisan belakang. Bola disambut oleh Mikel Oyarzabal yang dengan tenang mengangkat bola melewati Diogo Costa yang maju, mengubah skor menjadi 2-1 untuk Spanyol. Gol ini memberikan keunggulan moral bagi La Roche saat kedua tim memasuki ruang ganti. Babak kedua, magis Ronaldo dan pertarungan sengit. Memasuki babak kedua, pelatih Portugal, Roberto Martinez, menunjukkan keberanian taktisnya. Ia melakukan beberapa pergantian pemain krusial, memasukkan gelandang bertahan Eder Neves untuk menambah kekuatan di lini tengah dan bek kanan veteran Inilson Semedo untuk memberikan stabilitas di pertahanan. Perubahan ini terbukti jitu. Portugal mulai menemukan ritme permainan mereka, menguasai lini tengah, dan melancarkan gelombang serangan bertubi-tubi ke arah pertahanan Spanyol. Tekanan Portugal membuahkan hasil pada menit ke-61, dan takdir seolah memilih Cristiano Ronaldo untuk menjadi pahlawan. Sekali lagi, Nuno Mendes menjadi aktor penting dengan penetrasi cepatnya dari sisi kiri. Umpan silangnya yang keras dan membentur pemain bertahan. Spanyol jatuh tepat di kaki Ronaldo. Dengan insting seorang predator kelas dunia, mega bintang Portugal itu melakukan kontrol bola yang sempurna di bawah kawalan ketat Marc Cucurella, lalu melepaskan tendangan voli kaki kanan yang begitu keras dan akurat, tak memberikan kesempatan sedikit pun bagi Unai Simons. Bola melesak mulus ke jaring gawang.
Menyamakan skor menjadi 2-2, Stadion Allianz Arena meledak dalam gegap gempita, merayakan gol ke-138 Ronaldo untuk tim nasionalnya, dan gol ke-8 baginya di ajang Nations League musim ini. Sejarah tercipta, dan semangat Portugal membara. Sisa waktu normal menjadi ajang pertunjukan ketegangan. Kedua tim saling jual beli serangan, menciptakan peluang emas di kedua ujung lapangan. Joao Felix dan Bernardo Silva dari Portugal beberapa kali mengancam gawang Spanyol. Sementara Ferran Torres dan Dani Olmo dari Spanyol juga tak henti-hentinya mencoba peruntungan. Namun, penyelesaian akhir yang kurang maksimal atau penyelamatan gemilang dari kedua kiper, Diogo Costa dan Unai Simon, membuat skor tetap bertahan 2-2 hingga akhir waktu normal. Pertandingan pun harus dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Perpanjangan waktu, kelelahan dan ketegangan memuncak. Dua babak perpanjangan waktu selama 30 menit terasa seperti keabadian bagi para pemain dan penggemar. Kelelahan fisik dan mental mulai terlihat jelas pada kedua tim. Namun semangat juang mereka tak pernah padam. Baik Portugal maupun Spanyol menunjukkan determinasi luar biasa untuk mencetak gol kemenangan. Spanyol mencoba membangun serangan dari belakang dengan sabar, mengandalkan umpan-umpan pendek mereka. Beberapa kali, Gavi dan Pedri berhasil menembus lini tengah Portugal. Tetapi barisan belakang, Selo yang dipimpin oleh Ruben Dias dan Pepe yang berpengalaman tetap kokoh. Portugal, di sisi lain, lebih mengandalkan serangan balik cepat, memanfaatkan ruang yang ditinggalkan oleh para pemain Spanyol yang mulai kelelahan. Rafael Leao yang masuk di babak kedua, membawa energi baru dengan kecepatan dan driblingnya yang memukau. Ia beberapa kali berhasil melewati hadangan bek Spanyol, namun tendangannya masih bisa diblok atau diselamatkan oleh Simon. Diogo Costa juga menunjukkan kelasnya di bawah mistar gawang Portugal, melakukan beberapa penyelamatan krusial, termasuk menepis tendangan keras dari Nico Williams, yang tampaknya akan menjadi gol kemenangan Spanyol. Ketegangan semakin memuncak di menit-menit akhir perpanjangan waktu, dengan kedua tim berhati-hati untuk tidak melakukan kesalahan fatal. Namun, tak ada gol tambahan yang tercipta. Nasib juara UEFA Nations League tahun 2025 harus ditentukan melalui adu penalti. Sebuah dan lotre dan yang selalu membawa drama dan emosi tak terduga. Adu penalti, Diogo Costa jadi pahlawan. Portugal meraih sejarah. Dengan jantung berdebar kencang, kedua tim bersiap menghadapi adu penalti. Tekanan terasa begitu kuat di pundak setiap penendang. Para pemain dari kedua belah pihak menunjukkan ketenangan luar biasa dalam mengambil tendangan pertama mereka. Portugal mengawali dengan baik melalui eksekusi tenang dari Cristiano Ronaldo yang mengirimkan bola ke pojok atas gawang. Spanyol membalas dengan gol dari Dani Olmo yang tak kalah dinginnya. Bruno Fernandes berhasil mencetak gol untuk Portugal, diikuti oleh tendangan penalti akurat dari Rodri untuk Spanyol. Namun, momen krusial terjadi pada tendangan ketiga Spanyol. Alvaro Morata mengambil ancang-ancang, mencoba menempatkan bola ke sisi kiri bawah gawang. Namun, Diogo Costa, kiper Portugal yang telah tampil heroik sepanjang pertandingan, berhasil membaca arah bola dengan sempurna. Dengan refleks cepat, ia melompat dan menepis tendangan Morata. Sebuah penyelamatan gemilang yang sontak memicu raungan gembira dari bangku cadangan Portugal dan para penggemar mereka. Momen ini menjadi titik balik, memberikan keuntungan psikologis yang besar bagi Portugal. Setelah kegagalan Morata, para penendang Portugal selanjutnya, yaitu Ruben Dias dan Bernardo Silva, dengan tenang menjalankan tugasnya, mengonversi tendangan mereka menjadi gol. Sementara itu, Mikel Merino berhasil mencetak gol untuk Spanyol. Namun sudah terlambat. Saat Joao Cancelo maju sebagai penendang kelima Portugal, seluruh perhatian tertuju padanya. Dengan ketenangan yang luar biasa, Cancelo melepaskan tendangan keras yang tak bisa dijangkau Unai Simon. Bola bersarang di jaring, dan gol itu menjadi penentu. Skor adu penalti berakhir 5-3 untuk Portugal. Seketika, Stadion Allianz Arena pecah dalam sorak-sorai kemenangan yang memekakkan telinga dari para pendukung Portugal. Para pemain dan staf pelatih Portugal tumpah ruang di lapangan, saling berpelukan, merayakan gelar bersejarah ini. Air mata kebahagiaan terlihat di wajah beberapa pemain, menandakan betapa berharganya trofi ini bagi mereka. Diogo Costa, sang pahlawan adu penalti, langsung dihujani pelukan rekan-rekannya dan dinobatkan sebagai man of the match atas penampilan gemilangnya, terutama penyelamatan krusialnya. Bagi Portugal, ini adalah bukti nyata dominasi mereka di turnamen UEFA Nations League, menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan sepak bola terbesar di Eropa. Mereka telah menunjukkan ketangguhan, semangat juang, dan kualitas individu yang luar biasa sepanjang turnamen. Sementara itu, Spanyol harus menerima kekalahan pahit, meskipun telah menampilkan performa yang sangat impresif dan memberikan perlawanan sengit hingga akhir.
Mereka pulang dengan kepala tegak, menyadari bahwa mereka telah memberikan segalanya di lapangan. Final UEFA Nations League 2025 ini akan selalu dikenang sebagai salah satu pertandingan paling mendebarkan, dramatis, dan penuh emosi dalam sejarah sepak bola modern.